Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia. Ya, kesetimbangan kimia ini adalah materi kelas 11. Ya, kita lihat di sini langsung saja ke materi. Kesetimbangan kimia itu ada dua, yaitu ada kesetimbangan dinamis, ada yang kesetimbangan statis. Nah, kalau kesetimbangan statis itu dia hanya satu arah. Tapi kalau kesetimbangan dinamis, yaitu adalah pada reaksi reversible, dapat balik, akan tercapai suatu kondisi di mana laju ke kanan, yaitu laju pembentukan hasil reaksi, sama dengan laju ke kiri, laju penguraian dari hasil reaksi. Pada kondisi ini secara makroskopis tidak terjadi perubahan, tetapi secara mikroskopis reaksi terus berlangsung. Kondisi ini disebut kesetimbangan dinamis. Nah, kesetimbangan kimia yaitu ada pergeseran kesetimbangan, yaitu berdasarkan asas Le-Chatelier. Bila suatu keadaan setimbang menerima aksi, maka keadaan setimbang tersebut akan bereaksi untuk menghilangkan atau meminimalisasi pengaruh aksi tersebut. Kesetimbangan akan bergeser sehingga harga K, konstanta kesetimbangannya, tetap. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi kalau ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama adalah konsentrasi. Pada suhu tetap, perubahan konsentrasi zat dalam reaksi kesetimbangan akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan untuk mempertahankan harga K. Perhatikan di sini, NO direaksikan dengan NO2 menjadi N2O3. Penambahan konsentrasi NO ya atau NO2 akan menyebabkan reaksi bergeser ke ruas kanan. Artinya, kalau bergeser ke kanan, maka bagian kanan ini yang akan bertambah. Ini kalau penambahan di reaktan, penambahan konsentrasi di reaktan, maka pergeseran reaksi akan bergeser ke arah kanan. Supaya apa? Supaya nanti laju pembentukan dan laju peruraian itu tetap, sehingga konsentrasi N2O3 bertambah. Ini konsentrasi. Kemudian yang kedua, tekanan. Pada suhu tetap, perubahan tekanan akan bergeser. Nah, ini khusus untuk gas, menggeser kesetimbangan untuk mempertahankan harga K. Perhatikan di sini, 2NO2 menjadi N2O4. Perhatikan di sini koefisiennya 2 dan 1. Bila tekanan dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke ruas yang jumlah partikelnya sedikit. Karena apa? Tekanan itu dia akan berpengaruh pada reaktan juga produk secara bersamaan. Ya. Reaktan dan produk itu akan mendapatkan pengaruh tekanan secara bersamaan. Sehingga pada saat ada tekanan, maka reaksi akan bergeser ke partikel yang lebih sedikit. Partikel yang lebih sedikit yang mana? Yaitu yang koefisien reaksinya adalah paling kecil. Nah, tuh, koefisiennya yang paling kecil. Kesetimbangan akan bergeser ke ruas kanan karena reaksi ke kanan menghasilkan jumlah partikel yang lebih sedikit. Sedikit ini. Kalau dibalik, tekanan dikurangi. Tekanan dikurangi, ya berarti akan bergeser ke ruas yang lebih besar. Nih, tergantung pada koefisien reaksi. Kalau koefisiennya sama, ya berarti tidak ada pengaruhnya tekanan itu. Ini tadi ya, animasinya ini. Oh, bisa.
perhatikan di sini 1, 1, 2. Ini kan sama jumlahnya. Molnya, jumlah koefisien reaksi di reaktan sama produk sama. Harga tekanan tidak mempengaruhi kesetimbangan. Volume volume dengan tekanan itu adalah berbanding terbalik. Kita tahu bahwa volume kalau tekanannya dinaikkan maka volumenya akan turun. Kalau tekanan diperkecil maka volumenya semakin besar. Begitu juga dengan ini. Sehingga perubahan volume akan menyebabkan perubahan tekanan. Nah, volume kecil berarti tekanannya besar. Tekanan besar maka dia akan kesetimbangan yang bergeser ke arah apa? Yang kecil. Jadi kalau perubahan volume akan mempengaruhi pada koefisien yang besar. Jadi sama-sama naik. Tuh. Kebalikan dari pengaruh tekanan. Suhu. Perubahan suhu berpengaruh pada kesetimbangan dan menyebabkan harga K berubah. Akibat perubahan suhu, kesetimbangan bergeser, menyebabkan konsentrasi komponen reaksi berubah sehingga harga K berubah. Ini suhunya. Nah, perhatikan di sini kalau kita lihat delta H 41,2 kJ. Nah, perhatikan di sini berarti bernilai positif. Bernilai positif itu adalah endotherm. Bernilai positif adalah endotherm. Kenaikan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah endotherm, berarti ke kanan. Berarti kalau ke kiri itu adalah exotherm. Sehingga konsentrasi CO2 dan H2 akan berkurang. Harga K naik. Penurunan suhu akan berdampak pada sebaliknya, yaitu akan bergeser ke arah exotherm. Ini yang perlu ditekankan. Katalis tidak mempengaruhi kesetimbangan, tetapi katalis berpengaruh pada kecepatan tercapainya keadaan setimbang. Nah, ini jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan berdasarkan azas Le Chatelier. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.